Di tengah gemuruh isu pangan nasional, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencuri perhatian publik dengan pengakuan mengejutkan. Saat menghadiri acara wisuda di Makassar pada tanggal 18 April tahun 2025, Amran blak-blakan mengungkapkan bahwa ia dimarahi wakil presiden gara-gara menutup perusahaan mafia beras. Ternyata semuanya adalah pemimpin besar ada di dalamannya, ujar Amran, seolah menyingkap tabir kelam di balik praktik curang yang merugikan petani kecil. Tidak dijelaskan siapa nama wapres yang menegurnya. Namun karena pernyataan itu disampaikan di era pemerintahan Prabowo, maka publik menginterpretasikan bahwa wapres yang dimaksudkan oleh Amran adalah Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini bukan sekadar curhat, melainkan tamparan keras bagi pemerintahan yang seharusnya menjadi garda terdepan melawan ketidakadilan. Sikap Amran patut diacungi jempol. Dengan tegas, ia menutup perusahaan yang diduga menjadi bagian dari mafia beras, jaringan yang selama ini menindas petani dengan membeli hasil panen murah lalu menjualnya dengan keuntungan besar. Mafia beras bukan isapan jempol. Mereka adalah aktor bayangan yang mempermainkan harga, menimbun stok, dan menciptakan ketidakstabilan pangan, sementara petani kecil terus menderita. Keputusan Amran adalah langkah berani yang menunjukkan integritas seorang pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat kecil. Di sisi lain, teguran Gibran menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa seorang wakil presiden, yang seharusnya menjadi simbol harapan generasi muda, justru memarahi menteri yang berjuang melawan praktik curang? Apakah Gibran lebih peduli pada stabilitas politik dan hubungan dengan elit ketimbang keadilan bagi petani? Pernyataan Amran bahwa pemimpin besar ada di balik mafia beras mengisyaratkan keterlibatan pihak-pihak berpengaruh. Mungkin saja yang dimaksudkan adalah sekutu politik pemerintahan Prabowo. Pengungkapan secara gamblang oleh Amran bahwa dia ditegur Gibran di hadapan publik terasa sangat janggal. Jika Amran merasa teguran Gibran tidak sepantasnya dilakukan, seharusnya hal ini dibahas secara internal atau dalam sebuah rapat kabinet terbatas, bukan untuk dijadikan konsumsi publik yang berpotensi merusak citra pemerintahan Prabowo. Apakah Amran sengaja memilih forum publik untuk mendapat simpati masyarakat dan kaum petani? Mungkin dia berpikir jika pengungkapan ini dilakukan dalam rapat terbatas, tekanan politik dari elit bisa membungkam langkahnya, dan isu ini mungkin tidak mendapat perhatian luas. Dengan cara ini, Amran memanfaatkan opini publik sebagai pelindung sekaligus senjata untuk mendorong kebijakan yang lebih berani melawan mafia beras, meskipun berisiko memperkeruh hubungan internal pemerintahan. Apapun yang menjadi alasan Amran, publik kini paham bahwa saat ini sudah terjadi perpecahan di dalam tubuh pemerintahan Prabowo. Entah siapa yang benar, Gibran atau Amran, kita tunggu saja drama dari pemerintahan Prabowo selanjutnya.